warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Baru saja kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 106 sampai 108 oleh Ustadz Ilham Mahmudin SPD. Semoga qari dan kita sebagai pendengar mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya mujibas sa'ilin. Jamaah salat Jumat Masjid Istiqlal yang berbahagia, kami ucapkan terima kasih atas pilihan jamaah untuk salat Jumat di Masjid Istiqlal hari ini. Kami mengajak para jamaah untuk selalu berpakaian yang indah dan bersih setiap memasuki masjid, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-A'raf ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap memasuki masjid. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, perkenanlah kami menyampaikan beberapa informasi dan agenda hari ini. Jumat tanggal 14 Rajab 1442 Hijriah, 26 Februari 2021 Miladiah. Hasil sedekah Jumat tanggal 19 Februari 2021 sebesar Rp4.998.000. Kami mengucapkan terima kasih atas sedekah dan dari para jamaah sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi balasan pahala yang berlipat ganda. Amin ya mujibas sa'ilin. Dan kami mengajak kepada para jamaah untuk terus berinfak dan bersedekah yang begitu besar ganjarannya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran Al-Baqarah ayat 261. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Perumpamaan pahala orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji, Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang dikehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Jamaah Jumat rahimakumullah, alhamdulillah hari ini insyaallah akan dilaksanakan kajian tematik fikih Islam, kitab Fiqhul Islam wa Adillatuhu ke-54, Jumat tanggal 26 Februari 2021 Miladiah, 14 Rajab 1442 Hijriah, pada pukul 13.00 sampai 14.00 waktu Indonesia Barat atau ba'da sholat Jumat. Dengan narasumber tetap Dr. Haji Syaifuddin Zuhri MA. Tema kajian hukum aborsi, sterilisasi dan bayi tabung. Kajian disiarkan secara daring, disampaikan secara online dan dapat disaksikan di channel YouTube Masjid Istiqlal TV. Jamaah Jumat rahimakumullah, diumumkan kepada para jamaah bahwa Masjid Istiqlal menyelenggarakan pengajian rutin Sabtu pagi yang dilasuh langsung oleh Imam Besar Masjid Istiqlal Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA mengkaji kitab Ihya Ulumuddin. Kajian disiarkan secara daring, disampaikan secara online dan dapat disaksikan di channel YouTube Masjid Istiqlal TV. Setelah kita melaksanakan ibadah sholat Jumat, kami mohon kesediaan para jamaah untuk melaksanakan sholat gaib untuk para almarhum dan almarhumah sebagai berikut. Pertama, almarhumah Hajah Mawarnih Siregar, usia 72 tahun, wafat 20 Februari 2021 di Bekasi. Almarhum Haji Soripada Lubis bin Mangaraja Alam Lubis, usia 70 tahun, wafat 23 Februari 2021. Almarhum Haji Suharda bin Wirasasmita, usia 81 tahun, wafat 21 Februari
2021 di Jakarta. Almarhum Samino binti Notorojo, usia 62 tahun, wafat 25 Februari 2021 di Jakarta. Almarhum Subali bin Jayusman, usia 65 tahun, wafat 25 Februari 2021 di Jakarta. Almarhum Nur Rahmat bin Sujadi, usia 32 tahun, wafat 21 Februari 2021 di Parung, Serang, Tangerang. Almarhum Haji Pariono Weko Raharjo bin Muhammad Istad, usia 82 tahun, wafat 5 Februari 2021 di Jakarta. Almarhumah Ibu Maskirah binti Ridawan, usia 80 tahun, wafat 17 Februari 2021 di Jepara, Jawa Tengah. Dan terakhir almarhumah Hajah Jamilah, wafat 21 Februari 2021 di Cilebut, Bogor. Adapun agenda pada hari ini, Jumat 14 Rajab 1442 Hijriah, 26 Februari 2021 Miladiah, Khatib Jumat Al-Mukarram Letkol Infantri Dr. Andes Aswin Daulay MSI, dengan tema kedudukan Al-Quran pada hari kiamat. Imam sholat Jumat Al-Hafiz Haji Ahmad Husni Ismail MAG. Imam kedua Al-Hafiz Dr. Andes Haji Hasanuddin Sinaga MA. Muadzin pertama Al-Ustadz Haji Ahmad Akhwani SAG. Muadzin kedua Al-Ustadz Ilham Mahmudin SPD. Waktu adzan Jumat jam 12:09 waktu Indonesia Barat. Demikian pengumuman Jumat hari ini kepada para jamaah agar memenuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak aman, dan tidak bersalam-salaman setelah dan pasca melaksanakan ibadah. Selanjutnya, untuk kerapihan barisan sholat berjamaah agar menyesuaikan jarak dengan telapak kaki pas di atas gambar tanda berdiri yang ada di atas lantai, dan bagi yang membawa HP atau sejenisnya agar menonaktifkannya. Dan dimohon dengan sangat agar jamaah tidak bercakap-cakap ketika khutbah berlangsung. Sebagaimana hadis Nabi yang berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yakhthubu faqad lagaut." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, jika kamu mengatakan kepada temanmu diamlah ketika imam sedang berkhutbah, maka sholat Jumatnya menjadi sia-sia. Dan dimohon kepada jamaah tidak berjalan di depan jamaah lain yang sedang sholat. Demikian, atas perhatian dan kerjasama para jamaah kami ucapkan terima kasih. Wallahul musta'an wa waliyut taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Wa fi ayatil ukhra, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq
wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah kita memperbanyak ucapan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada kesempatan yang berbahagia ini, di saat saudara-saudara kita masih sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan, sibuk dengan kegiatan-kegiatannya, tetapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan, kekuatan kepada kita semua, kenikmatan iman, sehingga kita dapat bersama-sama untuk melaksanakan salah satu kewajiban yang dipardukan kepada kita, yakni ibadah Jumat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu memberikan perlindungannya kepada kita, dan kita semua terhindar dari segala mara bahaya, malapetaka dan bencana. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga COVID-19 dari negara yang kita cintai ini segera disirnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam, mari sama-sama kita sampaikan keariban junjungan kita, Nabi junjungan alam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in sampai kepada kita yang insya Allah di yaumil qiyamah nanti kita akan memperoleh syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebagai seorang khatib, tak bosan-bosannya untuk mengingatkan kepada kita, mengajak, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan menjalankan segala kewajiban yang diperintahkan Allah kepada kita, dan sebaliknya meninggalkan segala yang dilarang Allah kepada kita. Kalau kedua ini kita lakukan dengan perbuatan-perbuatan yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulullah, maka selamatlah kita fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertentangan antara yang hak dan yang batil, pertentangan antara yang baik dan yang buruk tidak akan pernah berakhir sepanjang dunia ini masih ada. Oleh karena itu, di kesempatan usia yang masih diberikan Allah, nikmat kesehatan, nikmat iman dan Islam, mari kita rebut untuk kita gunakan sebaik-baiknya mengabdi, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala ini kita lakukan dengan benar ikhlas kepada Allah, maka apapun yang akan kita lakukan, Allah akan meridhoinya. Manusia saat ini cenderung apabila melakukan perbuatan-perbuatan, kalau tidak karena aku, kalau perbuatan itu, kalau tidak karena aku, pembangunan itu, pembangunan ini, kalau tidak karena aku, maka tidak berjalan dan tidak selesai pembangunan tersebut. Inilah yang terjadi di sebagian masyarakat saat ini. Kalau kita berbuat kebaikan, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat dengan orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Ayat ini sederhana, dibaca mudah, dihafal mudah, tapi dalam mengaplikasikannya sulit.
Allah dengan tegas menyatakan di dalam surat tersebut, Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat dengan orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Untuk itu hadirin hamba Allah, sidang Jumat yang dimuliakan Allah kepada kita, Al-Quran telah menggariskan kepada kita, orang yang gemar membaca Al-Quran, orang yang suka membaca Al-Quran, kata Allah lewat Rasulullah SAW, nanti pada hari kiamat Al-Quran akan datang kepada kita, Al-Quran akan memberikan syafaat kepada kita. Oleh karena itu pada materi khutbah pada hari ini, materinya adalah kedudukan Al-Quran pada hari kiamat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safi'an li ashabi. Orang yang membaca Al-Quran nanti di hari kiamat, Al-Quran akan datang kepada kita. Al-Quran akan memberikan syafaat. Di saat-saat nanti peristiwa yang sangat-sangat luar biasa, kita dikumpulkan di suatu padang mahsyar, di mana saat itu orang ketakutan dan serba ketakutan. Dan di saat itulah dia berpikir, kenapa dahulunya ketika saya hidup di dunia tidak melakukan amal-amalan yang soleh, perbuatan-perbuatan yang baik. Dan dia menyesal. Dia melihat di sekitar kita bahwa dulu sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, dia sering melantunkan tilawah Al-Quran. Kemudian kalau kita membaca Al-Quran ini, kadang-kadang kita pakai metode tadarus Al-Quran. Kita berkumpul, kemudian kita baca satu malam sampai 30 juz. Lanjut. Kemudian ketemu Ramadan lagi, Al-Quran itu baru kita baca. Padahal kata Rasulullah SAW, ada muha wa inqalla. Sedikit-sedikit, tetapi lama-lama menjadi banyak. Al-Quran itu adalah mahwa sifat. Al-Quran itu adalah obat. Obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kita lihat banyak orang-orang yang sakit, tetapi setelah dia mulai membaca Al-Quran, maka penyakitnya pun akan hilang. Penyakit sembuh dengan sendirinya ketika ia itu yakin bahwa Al-Quran itu adalah obat. Usaha, ikhtiar harus dilakukan. Tetapi kita yakin bahwa Al-Quran itu adalah obat. Kita berdoa kepada Allah, semoga segala penyakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh sarjana-sarjana muslim di barat. Kita lihat anak-anak pesantren, anak-anak kita, anak-anak cucu kita, dengan menu makanan yang serba apa adanya, tetapi tubuhnya, kesehatannya luar biasa. Nah ternyata setelah diteliti bahwa ketahanan tubuh fisik dari orang yang selalu gemar membaca Al-Quran lebih kuat ketimbang orang yang tidak membaca Al-Quran. Kemudian di dalam kitab Buyut la tadkhulul malaikah, di sana dijelaskan bahwa salah satu orang yang gemar membaca Al-Quran itu selalu hidupnya akan selalu tenang. Orang yang berzikir kepada Allah, ala tatma'innul qulub, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan kita berzikir kepada Allah, maka hati kita akan tenang. Dalam kitab tersebut disampaikan, dijelaskan
nanti ada sekelompok manusia yang tidak merasakan peristiwa hari kiamat itu terjadi. Itulah orang-orang yang selalu melantunkan Al-Quran dengan tilawah Al-Quran. Seorang imam yang menjadi imam dengan lantunan Al-Quran yang begitu indah. Para muazzin, inilah yang senantiasa memperoleh cahaya. Maka oleh karena itu, mari kita rebut. Karena Al-Quran itu adalah rahmatan lil alamin. Al-Quran adalah obat. Al-Quran adalah pengobat. Dan salah satu dalam hadisnya, surga itu juga menindukkan orang-orang yang gemar membaca Al-Quran. Dalilul Quran. Kemudian Allah mengatakan, waratilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu secara perlahan-lahan. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga menjelaskan lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana orang yang tidak membaca Al-Quran. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi, wahai Rasulullah, apakah hati yang berkarat itu? Kemudian Rasul menjawab, hati yang berkarat itu adalah hati yang penuh dengan noda dan dosa. Kemudian sahabat bertanya kembali kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana membersihkan hati yang penuh dengan noda dan dosa itu? Kemudian dijawab Rasulullah, membersihkan hati dan noda itu adalah dengan qiraatul Quran. Bacalah Al-Quran. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Al-Quran sebagai pedoman kita, pedoman hidup kita, mari senantiasa kita lantunkan, kita baca sehingga bisa menjadi panutan kepada kita, dan insya Allah setiap kehidupan aktivitas yang kita lakukan ini selalu bereferensi kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallah li wa lakum fil Quranil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa selalu melindungi kita. Allah menjauhkan kita dari segala penyakit, segala mara bahaya dan bencana, serta COVID-19 dari negara yang kita cintai ini disirnakan segera oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mari kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga segala kesalahan dan kehilapan yang kita lakukan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian segala niat dan hajat kita mudah-mudahan segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, mari kita mendoakan semoga Masjid Istiqlal, masjid negara yang menjadi kebanggaan seluruh rakyat Indonesia ini, dengan gelora The News Istiqlal ini bisa menggelorakan dan bisa memberdayakan umat di Nusantara, di Indonesia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat
al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa yaqdiyal hajat. Allahumma aftah alaina ababal khairina ya Allah wa abal quwatina wa abal rizkina wa abal sihatina wa abal salamah wa abal jannah wa abal maghfirah wa barramatina ya Allah rabbal alamin. Allahumma akina min kulli bala'id dunya azabal akhirah sarrud dunya sarrul akhirah ghafarallahu birahmatika rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin amin amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanhauna 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi wa la zikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استقيموا واعتدلوا. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.
اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمعلمينا ولمشايخنا ولإخواننا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اصرف عنا الغلاء والبلاء والوباء، واصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وبلغنا إلى رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، في الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا. Selanjutnya, marilah kita melaksanakan salat gaib untuk para almarhum dan almarhumah yang telah disebutkan. Terima kasih. الصلاة على الأموات الغائبين جامعة أجركم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله أكبر. الله أكبر. اللهم صل. الله أكبر. اللهم صل. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.